Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita jangan apa? Kita jangan bersungut-sungut. Allah benci sungut-sungut. Allah benci ketidakpercayaan. Dalam firman Tuhan dikatakan akibat ketidakpercayaan mereka, mereka tidak mengalami satu mujizat pun. Cuma satu jalan menuju kepada kehidupan. Cuma satu jalan menuju kepada hidup yang disertai oleh Tuhan, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Kita ketemu lagi dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan bahas tentang Bilangan 21 ayat 49. Kebenaran firman Tuhan ini perikopnya berjudul ular tembaga. Saya akan bacakan beberapa poin. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Yang kekasih di dalam Tuhan, cerita ini cerita tentang bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju negeri perjanjian dan menuju Laut Tiberau. Mereka sedang menuju ke negeri yang dijanjikan Tuhan buat mereka. Sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, kita juga adalah orang-orang yang ditarik Tuhan keluar dari kehidupan kita yang lama. Kehidupan di mana kita jauh dari Tuhan, kita hidup dengan cara-cara kita hidup dengan mau-maunya kita. Kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Tapi hari ini, dari pembacaan firman Tuhan ini, satu hal yang saya mau share buat teman-teman. Dalam perjalanan menuju rencana Tuhan, menuju tempat yang dimana Tuhan janjikan buat kita, pasti ada petunjuk-petunjuk, pasti ada aturan-aturan, ada rambu-rambu yang harus kita ikutin supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan. Dan rambu-rambu, petunjuk-petunjuk, semua itu bertujuan supaya kita sampai ke tujuan. Dalam perjalanannya, bangsa Israel mengalami banyak tantangan, baik karena mungkin kondisi dalam perjalanan. Dan kita tahu bahwa dalam perjalanan mereka banyak menghadapi tantangan-tantangan, baik karena tanah yang kering maupun karena makanan. Kekasih-kekasih Tuhan, mereka menjadi bersungut-sungut karena melewati tanah yang gersang. Tidak ada roti, tidak ada air. Dan dikatakan firman Tuhan, mereka bosan dengan mana yang setiap hari Tuhan beri dari sorga. Di ayat 5 dikatakan,
Saya bacakan teman-teman ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapakah kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kebenaran firman ini jelas mengatakan bahwa orang Israel itu marah, bersungut-sungut kepada Tuhan karena kondisi yang mereka alami. Mereka lupa tentang pertolongan Tuhan ketika mereka mau keluar dari Mesir. Mereka lupa bahwa selama mereka berada di Mesir, bagaimana Tuhan senantiasa menolong mereka, berjaga-jaga atas mereka. Apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan cukupi. Ada banyak perjalanan-perjalanan ketika mereka keluar, Tuhan diiringi dengan mujizat demi mujizat. Tetapi mereka tidak melihat itu. Hari ini kekasih-kekasih Tuhan, saya mau share buat kita semua. Hidup di luar sana memang bukan hidup yang enak. Bukan hidup yang mungkin pikiran kita bahwa itu sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi hari ini kekasih-kekasih Tuhan, satu pesan Tuhan buat kita. Ketika kita mengalami tantangan-tantangan, kita mengalami masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita jangan apa? Kita jangan bersungut-sungut. Karena orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang melawan Tuhan. Dan akibat dari melawan Tuhan, bangsa Israel dipagut ular. Dan banyak di antara mereka yang mati akibat dari melawan Tuhan. Akibat dari melawan Tuhan, bukan saja kita mati secara rohani, tapi juga secara jasmani. Masalah-masalah keuangan, masalah-masalah keluarga, sakit penyakit, tidak sedikit di antaranya mungkin membuat kita meninggal. Tetapi perhatikan kekasih-kekasih Tuhan, Allah itu baik. Allah benci sungut-sungut. Allah benci ketidakpercayaan. Dalam firman Tuhan dikatakan akibat ketidakpercayaan mereka, mereka tidak mengalami satu mujizat pun. Poin yang pertama, Tuhan mau jangan bersungut-sungut. Dan apa yang Tuhan sampaikan di ayat berikutnya. Ayat 9. Ketika mereka menyesal dan mereka mencari Tuhan. Ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Kekasih-kekasih Tuhan. Apa yang dikatakan firman ini digenapi di dalam Yohanes 3 ayat 14-15. Dikatakan firman Tuhan, siapa yang melihat kepada ular tembaga itu, ia akan hidup. Mari kita lihat di Yohanes 3 ayat 15. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, cuma satu jalan dalam kehidupan kita yang membuat kita boleh mengalami pertolongan dari Tuhan. Yang membuat kita boleh mengalami jalan. Karena Kristus adalah jalan itu. Dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan siapa yang melihat kepada salib itu, dia akan mengalami hidup yang kekal. Satu hal, satu poin sebelum saya tutup. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini,
Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cuma satu jalan menuju kepada kehidupan. Cuma satu jalan menuju kepada hidup yang disertai oleh Tuhan, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya akan berdoa buat teman-teman. Mari tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kau mengajar kami untuk tidak bersungut-sungut, karena bersungut-sungut itu melawan Engkau. Perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang negatif adalah perkataan-perkataan yang sangat mengasihi, menyakiti hatimu. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengangkat tangan, tanda mereka menyerah, mereka mau berserah hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, biar kasih Tuhan penuhi mereka. Biar apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban. Mereka boleh melihat kepada salib itu, yang adalah Engkau sendiri, yang adalah kebenaran, yang adalah jalan, yang adalah hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa, dan hamba-Mu percaya, setiap doa-doa yang kami naikkan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan pasti lakukan. Terpuji-puji Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. God bless you.